Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai pribadi muslim, yaitu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita, baik yang telah maupun sedang kita laksanakan, yang wajib maupun yang sunnah, diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang hidup di akhir zaman senantiasa merujuk kehidupan kita sehari-hari dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kelak di akhirat nanti kita mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada saat ini izinkanlah saya Al-Fakir untuk menjelaskan tentang masalah as-saum inda nazariyatil iman. Puasa Ramadan ditinjau dari aspek keimanan. Sebelumnya saya berpanjang kalam, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu sebetulnya makna saum dan juga iman. Saum atau puasa secara definitif atau ta'rif di dalam dimensi ilmu fikih, secara lughatan atau secara terminologi adalah al-imsak. Jadi saum atau siam, puasa, secara etimologi atau lughatan maknanya adalah al-imsak, yaitu mengendalikan diri atau menahan diri. Itu sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Jawahirul Bukhari. Adapun secara terminologi atau secara syar'an, bahwa puasa itu dalam tinjauan fikih imsakun an jami'il muftirat jami'an nahar qabilun lisaum biniyatin mahsusatin.
Puasa secara syar'an adalah menahan diri dari segala apa saja yang dapat membatalkan puasa itu. Kapan kita menahannya? Sepanjang siang. Jami'an nahar, itulah yang dinamakan puasa. Mana yang dinamakan sepanjang siang? Yaitu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Itu yang namanya siang. Jadi min tulu'il fajri, sejak subuh, ila ghurubis syamsi, sampai mentok maghrib, terbenam matahari di barat, masuk maghrib, kita wajib menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Qabilun lisaum, tapi itu dilakukan kita di bulan suci Ramadan. Ya. Biniyatin maksusatin, dengan niat khusus. Nah, inilah pengertian puasa baik secara lughah maupun secara syar'an dalam pandangan fuqaha atau pandangan para ulama-ulama fikih. Adapun iman secara lughah bisa kita artikan artinya percaya atau tasdik, membenarkan. Tapi dalam arti yang sebenarnya yang sering kita dengar bahwa iman itu adalah tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, dan juga mengikrarkan secara verbal, ya, dengan lisan, bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada agama Allah. Nah, itu bukan hanya di dalam hati, tapi juga secara verbalistik kita harus mengucapkannya, mengikrarkannya apa yang ada di dalam hati. Dan tidak sampai cukup di situ, dan juga wa amalun bil arkan, keimanan itu harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan nyata. Di dalam kitab Sa'adah, kitab Tauhid, dijelaskan bahwa iman dan Islam ibaratnya dua sisi mata uang yang tak boleh dipisahkan. Kalau dulu kita masih kecil itu suka main duit koin. Ada macan, ada tulis. Kalau macan itu ada gambar burung garudanya, kalau tulis yang ada angkanya. Ada yang 5 rupiah, 10 rupiah, dan sebagainya. Tapi apabila salah satu sisi uang itu dirusak, maka tidak laku uang itu. Jadi harus sempurna. Begitu juga uang kertas, apabila dipotong 2, maka dia tidak laku. Begitu juga iman dan Islam, ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Apabila orang itu beriman kepada Allah, maka dia juga harus Islam, melaksanakan, buktikan keimanannya dengan melaksanakan rukun-rukun Islam. Tidak sah keislaman seorang tanpa dilandasi iman. Dan tak bermana iman itu tanpa dibuktikan dengan keislaman. Inilah saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian apa konteksnya, korelasinya pelaksanaan ibadah puasa, perintah puasa itu dengan iman? Mari kita lihat di dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah yang sudah sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Jadi khitabnya, objeknya ini, sasarannya adalah orang yang beriman. Yang diseru, yang dipanggil itu hanya orang-orang beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak dipanggil. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu sekalian akan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana bahwa kewajiban puasa ini pun pernah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kalian.
Jadi puasa ini sangat erat hubungannya dengan keimanan. Karena di sini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, non-muslim, itu tidak dipanggil oleh Allah. Karena apa? Karena dia memang belum berkewajiban melaksanakan ibadah puasa. Salah satu syaratnya sahnya ibadah puasa, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, wasyurutu wujubi shaum, syarat-syarat wajibnya puasa itu al-Islam, yaitu dia orang yang sudah masuk Islam. Orang yang sudah masuk Islam, pasrah kepada Allah, agama Allah, berarti dia sudah beriman kepada Allah. Sebagaimana tadi saya jelaskan, yang saya kutip dari kitab Sa'adah, orang Islam mau iman. Islam harus dilandasi dengan iman. Iman dilandasi harus dibuktikan dengan keislaman. Orang yang beriman kepada Allah harus melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk puasa. Nah, orang yang tidak beriman kepada Allah tidak ada kewajiban. Dia belum ada tuntutan syariah. Kecuali dia sudah mengikrarkan syahadat masuk Islam. Tapi orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka dia sebagiannya harus merasa terpanggil dengan ayat ini. Dan dia wajib melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena ibadah puasa ini, kalau kita lihat secara verbal, secara nas, jelas sekali ayat ini bahwa emang puasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW dipertegas lagi bahwa ibadah puasa adalah salah satu daripada rukun Islam. Salah satu daripada pilar Islam yang 5. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi jelas di dalam hadis ini puasa Ramadan adalah hukumnya wajib bagi orang yang beriman. Maka siapapun yang merasa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia wajib melaksanakan puasa Ramadan. Jika tidak, maka dia termasuk fasik, maka dia berdosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat-syarat melaksanakan kewajiban puasa Ramadan diantaranya tadi adalah al-Islam. Itu orang yang sudah beriman kepada Allah. Karena orang yang sudah beriman, dia sudah kena hukum taklif. Sudah pun kena berkewajiban melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Kalau orang kafir tidak berkewajiban, karena syaratnya harus iman. Yang dituntut bagi orang kafir adalah dia beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-bulugh, akil balik. Dia sudah beriman, dia mengatakan KTP-nya Islam, paspornya Islam, kemudian juga dia sudah akil balik, ya balik, dan sudah akil, berakal, akalnya sehat, al-qudratu ala saum, dan kemudian juga dia mampu melaksanakan puasa. Apabila sudah masuk bulan suci Ramadan, qabilun lisaum, maka dia wajiblah melaksanakan puasa Ramadan. Bagaimana kalau orang itu beriman dan memenuhi syarat yang tadi saya sebutkan, tapi dia tidak berpuasa? Apakah dia kafir atau tidak? Tergantung kita dari mana melihatnya. Karena ada orang, dia badannya sehat, dia beriman kepada Allah, badannya sehat, kuat, al-qudrah ala saum, artinya dia kuat, sehat. Kemudian juga dia sudah balik, berakal, tapi dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah itu bagaimana posisinya dalam pandangan akidah? Kalau dia meninggalkan puasa Ramadan karena inkar, dia meremehkan, dia menganggap puasa Ramadan itu tidak wajib, maka dia hukumnya kafir, keluar dari Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi kalau ada orang yang sudah memenuhi syarat tapi dia tidak mau melaksanakan puasa Ramadan, badannya sehat, keker, preman lagi, ya, tapi nggak mau puasa, nggak ada halangan, nggak ada uzur syara. Orang yang semacam ini, kenapa dia tidak mau melaksanakan? Alasannya bukan inkar, tapi karena males. Lil kasal, maka hukumnya
dia itu fasikun, hukumnya fasik. Apa itu fasik? Fasik orang yang beriman tapi dia meninggalkan dosa-dosa, mengerjakan dosa-dosa besar, kewajibannya kepada Allah, maka dia masih tetap beriman tapi imannya rusak. Nah, ini yang dinamakan orang fasik. Bagaimana ini orang semacam ini? Dia tidak mengerjakan sholat, dia tidak mengerjakan puasa Ramadan, padahal tidak ada ujur syara. Posisinya nanti di akhirat, kalau kita lihat dari konteks keimanan, maka di sini ada perbedaan antara Mu'tazilah dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah seperti Abu Hasan Asy'ari dan Al-Maturidi, orang fasik yang meninggalkan meninggalkan kewajiban-kewajibannya atau melakukan dosa-dosa besar seperti tarikus shalah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan dan sebagainya, atau dia berbuat zina, homer dan sebagainya, dia tidak sempat bertobat. Artinya dia masih mati dalam keadaan fasik. Hukumnya, maka dia nanti akan diponis oleh Allah masuk neraka terlebih dahulu, barulah dia nanti setelah diazab, disiksa sesuai dengan dosa-dosa yang dilakukan, barulah dia dikeluarkan dari neraka ke surganya Allah SWT, karena masih ada nilai-nilai keimanan di dalam hatinya. Tadi menurut pandangan Al-Mu'tazilah, ya, Wasil bin Atha dan kawan-kawannya, bahwa orang yang melakukan dosa-dosa besar, kemudian dia tidak sempat bertobat, mati dia, tidak sempat bertobat, bagaimana dalam konteks keimanan posisinya nanti di akhirat? Maka orang yang semacam ini wala fil jannah wala finnar, tidak di surga, tidak di neraka. Ya, manzilah baina manzilatain, di antara dua posisi. Jadi nggak ada kepastian hukum ya. Inilah saudara-saudara sekalian, ke surga tidak, ke neraka juga tidak. Kayak satpam begitulah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa di mana channel Darul Amanah TV di mana saja berada. Kemudian kita lihat ada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Misalnya hadis yang sangat masyhur, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berpuasa imanan, dilandaskan betul-betul karena rasa keimanan, kepada panggilan keimanan, panggilan dari hati, bukan karena terpaksa, bukan karena faktor luar, karena malu sama mertua, karena malu sama ustaz, tidak. Ini betul-betul dorongan keimanan dari hati yang terdalam, dia melaksanakan puasa. Jadi puasa itu dilandaskan betul-betul karena keimanan kepada Allah, karena puasa ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Wahtisaban, dan dia bermuhasabah. Di saat dia berpuasa, dia bermuhasabah, ya Allah, saya sudah berapa tahun, berapa kali, alhamdulillah menemui bulan Ramadan, diberikan kesempatan oleh Allah. Ya, umur semakin bertambah, tetapi ibadah saya masih seperti ini, puasa saya masih seperti ini, puasanya orang awam, belum meningkat kepada puasa khusus misalnya. Dia terus bermuhasabah, berhitung-hitung supaya meningkat prestasi keimanannya kepada Allah. Ya, bukan hanya sekedar ibadah ritual setahun sekali. Orang puasa-puasa, orang berbuka-buka, bukan. Tapi puasanya ini betul-betul berkualitas. Didasarkan panggilan keimanan dan muhasabah, koreksi introspeksi diri. Supaya ada peningkatan kualitas keimanannya. Dengan bukti ritual seperti ibadah Ramadan. Nah, orang yang semacam ini, dia telah betul-betul membuktikan keimanannya kepada Allah dengan melaksanakan puasa dengan sebaik mungkin. Bukan hanya sekedar rutinitas, tapi juga kualitas. Nah, orang semacam ini jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah terlewatkan. Nah, disinilah masuk bahwa fadilah Ramadan itu diantaranya adalah Allah membuka seluas-luasnya maghfirah.
tanpa batas. Jadi di bulan Ramadan ini kalau orang tidak dapat ampunan dari Allah, Masya Allah, sangat merugi sekali. Di bulan lain belum tentu Allah menggelar magfirahnya, ampunannya begitu luas. Tapi di bulan Ramadan ini Allah membuka, menggelar magfirahnya, ampunannya seluas-luasnya tanpa batas. Siapapun hambanya yang beriktikad baik, bersungguh-sungguh ingin bertobat kepada Allah, maka Allah malu kalau tidak mau mengampuninya. Subhanallah. Ya, makanya ada bacaan khusus, doa khusus yang sering kita baca di bulan suci Ramadan. Asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Nah, inilah saudara-saudara sekalian. Jadi puasa ini sangat erat hubungannya dengan ampunan Allah, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang berpuasa bukan dilandaskan karena keimanan. Nah, orang yang semacam ini puasa tidak melandaskan dengan panggilan keimanan pada Allah dan tidak muhasabah, inilah yang puasa sia-sia. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang sering kita dengar dari guru-guru kita, yaitu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atas. Berapa banyak atau tidak sedikit orang yang berpuasa di dunia, secara zahir dia berpuasa, tapi puasanya sekedar rutinitas saja, sekedar kewajiban aja. Ya, masa KTP saya Islam, saya nggak puasa, orang puasa nggak puasa, malu dong. Malu alasan bukan karena keimanan, bukan malunya kepada Allah, bukan takutnya kepada Allah, takutnya kepada manusia. Ya, puasa sekedar puasa, bukan sekedar puasa, ya sekedar seremonial lah, sahur ya sahur, tapi tidak ada koreksi tentang kualitas keimanan dan muhasabah dirinya. Nah, orang yang semacam inilah yang dikatakan tidak mendapat nilai apa-apapun nanti di hadapan Allah, kecuali cuma lapar dan dahaga, lapar dan haus. Nauzubillah, sia-sia, saudara. Emang banyak orang yang berpuasa di dunia ini, tidak sedikit. Tapi apakah semuanya akan mendapat nilai, pahala di sisi Allah? Tidak. Tergantung bagaimana puasa kita itu. Apakah berdasarkan panggilan keimanan kepada Allah atau berdasarkan panggilan manusia? Apakah didasarkan karena dia takut kepada Allah atau takut kepada manusia? Jadi sinilah peran keimanan menjadi sangat penting. Begitu juga orang tarawih banyak. Ya, di mana-mana orang tarawih itu banyak sekali. Ada yang tarawih di masjid, di mushola, ada yang di rumah, ya, apalagi saat ini dianjurkan di rumah karena virus corona. Tapi apakah semua orang ibadat tarawihnya itu punya nilai di hadapan Allah? Tergantung. Apakah dia tarawihnya, tahajudnya, baca Qur'annya dan sebagainya dasarkan keimanan atau tidak? Kalau didasarkan keimanan, insya Allah ibadah tarawihnya, qiyamul lailnya akan punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ini sangat menentukan, saudara-saudara sekalian. Sebagaimana dalam hadisnya, kalau siang tadi kita berpuasa, mempertaruhkan diri kita lapar dan haus karena rindu kepada Allah, karena melaksanakan perintah Allah, tapi malamnya kita dianjurkan beribadah kepada Allah. Hadisnya berbeda. Man qoma, kalau tadi man soma, ini man qoma. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang beribadah di malam hari, ibadah tarawih, tahajud, salat hajat, salat macam-macam, apa dia tadarus di malam hari, imanan dilandaskan karena keimanan kepada Allah, wahtisaban karena muhasabah, gufirallahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah terlewatkan. Ada yang mengatakan minal bulug hatal an. Dari mulai di akil balik, kalau dia berbuat dosa sampai saat ini Ramadan ini dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu akbar. Inilah saudara-saudara sekalian. Jadi sangat rugilah manusia kalau dia di bulan Ramadan ini yang mana ampunan Allah begitu besar, dia tidak mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah
ini akan diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana dan seterusnya. Wa tamim taksirana ya Allah, terima dan sempurnakan ya Allah ya Rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita membuktikan puasa ini adalah sebagai realisasi atau bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan keimananlah amal ibadah kita mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.